Halo, Aji di sini. Perkenalkan nama saya Sibaskoro dengan NIM 240601117140056. Kali ini saya akan membahas hasil kerja kelompok saya dengan Fredo dan Julio, yaitu audit sistem rekap hasil pemilihan gereja Kristus Raja menggunakan Kopi 2019. Pertama, kita akan bahas latar belakang. Gereja terhubung dengan umatnya melalui Dewan Pengurus Harian. Terdapat 8 wilayah yang dihubungkan oleh Dewan Pengurus Harian dengan gereja. Dewan Pengurus Harian ini setiap tahunnya akan diganti melalui jalur voting secara langsung. Namun saat ini sudah tidak menggunakan secara langsung datang ke gereja, melainkan sudah menggunakan website yang dapat diakses secara online dengan nama Sistem Rekap Hasil Pastoral. Alasan kenapa kita mengaudit sistem ini yaitu sistem ini belum pernah diaudit sebelumnya. Maka kami menggunakan COVID 2019 mengaudit sistem ini dengan tujuan memastikan sistem sudah memenuhi syarat pemilihan yang baik dan benar atau belum. Untuk mengetahui domain yang perlu dinilai, visi misi gereja sangatlah penting sehingga di sini diperlukan visi misinya. Visi misi gereja visinya yaitu menjadi persekutuan umat yang dinamis dan seimbang dalam iman, harapan, dan kasih. Misinya terdapat 4 misi, yaitu meningkatkan kehidupan di lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial dalam membangun komunitas basis, kemudian meningkatkan pengetahuan dan penghayatan iman melalui penyegaran iman yang berkesinambungan, kemudian meningkatkan semangat keterbukaan akan pembaruan dalam mewujud nyatakan habitus baru atau kebiasaan baru, kemudian meningkatkan keseimbangan antara doa, kasih, dan karya dalam hidup gereja dan bermasyarakat. Dengan visi misi ini, kita dapat lanjut melakukan penentuan domain melalui desain toolkit. Pada desain toolkit COVID 2019, kami menggunakan desain faktor, yaitu 4 desain faktor utama. Yang pertama yaitu enterprise strategis. Di sini enterprise strategis pada gereja Kristus Raja dengan nilai tertingginya yaitu client service karena fokus utama dari gereja yaitu melayani umatnya, umat sebagai klien dari gereja. Kemudian untuk desain faktor kedua yaitu enterprise goals dihubungkan berdasarkan visi misi dari gereja. Kita dapat melihat enterprise goals 5, 6, 7, dan 11 merupakan enterprise goals yang tinggi di atas 3 atau sama dengan 3. Enterprise goals kelima yaitu customer oriented service culture ini berdasarkan fokus utama gereja yaitu melayani umatnya atau jemaatnya berdasarkan misi pertamanya. Kemudian enterprise goals ke-6 business service continuity dan availability ini berdasarkan sistem rekap hasil pemilihan Dewan Pengurus Harian ini yaitu memiliki nilai 5 karena akan digunakan terus-menerus. Kemudian Enterprise Goals 7 ini yaitu Quality of Management Information memiliki nilai 4 karena manajemen informasi sangatlah penting karena gereja harus menyediakan informasi yang banyak kepada umatnya sehingga manajemen itu diperlukan di gereja. Kemudian Enterprise Goal 11 ini Compliance with Internal Policies ini memiliki nilai 3 karena sistem ini akan dijalankan oleh internal sehingga compliance pada internal gereja sangat penting untuk menjalankan tujuan dari gereja. Dari enterprise goals tersebut, kita dapat mengetahui divisi IT untuk mendukung enterprise goals. Di sini dapat kita lihat enterprise goals 5 terhubung dengan alignment goals 8 yaitu enablement and support of business process by integrating applications and technology.
Enterprise Goals 6 terhubung pada elemen Goals 7 yaitu Security of Information Processing and Infrastructure and Application. Kemudian Enterprise Goals 7 terhubung pada elemen Goals 10 yaitu Quality of IT Management Information. Kemudian Enterprise Goals 11 terhubung pada elemen Goals 11 yaitu IT Compliance with Internal Policies. Kemudian untuk melanjutkan penentuan domain, kita masuk ke desain faktor ketiga yaitu IT Risk Profile. Di sini kita dapat melihat IT Risk Profile tertinggi yaitu Logical Attacks dan Third Party Supplier Incidents. IT Risk Profile ini dinilai berdasarkan klasifikasi dari dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Logical Attacks di sini yang dimaksud yaitu hacker. Hacker di sini dapat mengancam sistem pemilihan ini karena memiliki data-data yang penting terkait umat gereja. Kemudian third party supplier incidents ini memiliki risiko yang sangat tinggi karena sistem ini dibuat oleh umat sehingga tidak ada MOU, maka kemungkinan terjadinya perbaikan-perbaikan yang tidak akan dilakukan oleh third party supplier tersebut dapat menjadi risiko tersendiri. Kemudian setelah masuk pada desain faktor ketiga ini, kita masuk ke IT related issues di mana di sini kita dapat melihat isu keterkaitan IT dengan perusahaan, di mana terdapat lebih dari 5 isu yang sangat berisiko sehingga memiliki keterkaitan isu terhadap IT sangat tinggi. Kemudian setelah dilakukan penilaian terhadap 4 desain faktor tersebut, kita dapat melihat kesimpulan dari pemilihan domain yang dilakukan oleh Desain Toolkit Kopi 2019. Di sini kita dapat melihat terdapat banyak domain yang mungkin dapat dipilih dikarenakan banyak domain tersebut memiliki nilai positif. Namun, saya dan kelompok saya memilih domain di atas nilai 60. Di mana domain yang terpilih yaitu APO09, APO12, APO13, DSS02, DSS04. Di mana APO09 ini berhubungan sesuai dengan dipakainya SRHP untuk pemilihan saat ini, maka memiliki hubungan dengan tujuan dari APO09 yaitu memastikan bahwa produk layanan dan tingkat layanan IT memenuhi kebutuhan gereja saat ini dan masa depan. Kemudian APO12 yang memiliki tujuan integrasi manajemen risiko perusahaan terkait IT dengan manajemen risiko perusahaan berhubungan dengan dikarenakan gereja belum sepenuhnya menggunakan IT sehingga perlu diketahui terkait manajemen risiko IT sudah sesuai dengan manajemen risiko gereja atau belum. Kemudian APO13 yaitu manajemen keamanan memiliki tujuan menjaga dampak dan terjadinya insiden keamanan informasi, yaitu berhubungan dengan adanya pemilihan online SRHP tentunya menyebabkan risiko kebocoran data umat yang mungkin terjadi. Sehingga domain ini perlu diaudit untuk melihat apakah manajemen keamanan informasi umat sudah baik atau belum. Untuk DSS2 yaitu manajemen layanan permintaan dan kejadian memiliki tujuan mencapai peningkatan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui risiko cepat sehingga tentunya gereja harus melayani umat dengan baik. Dengan diauditnya domain ini, gereja dapat melihat apakah manajemen layanan permintaan sudah sesuai dengan kapabilitasnya atau belum.
Untuk DSS 04 yaitu manajemen keberlanjutan. Tujuan dari DSS 04 yaitu beradaptasi dengan cepat dan lanjutan operasi bisnis untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya dan informasi. Keberlanjutan gereja dalam mempertahankan ketersediaan informasi untuk umat tentulah penting, sehingga domain ini terpilih untuk dilakukan penilaian. Kemudian setelah kita memiliki domain yang terpilih, kita akan masuk ke asesmen. Asesmen kali ini, Gereja Kristus saja hanya meminta batas capability level assessment hanya mencapai 2. Untuk kami melakukan asesmen, maka digunakan metode NPLF, di mana metode tersebut untuk 4 jenis penilaian, yaitu not achieved, partially achieved, largely achieved, fully achieved. Di mana 5 domain tersebut, 2 diantaranya tidak memenuhi karena terdapat subdomain yang not achieved, yaitu domain APO 09 dan APO 13, di mana subdomainnya APO 09.02 tidak tercapai dan APO 13.01 tidak tercapai. Untuk domain lainnya APO 12, DSS 02, DSS 04 sudah mencapai kapabilitas level 2. Kemudian setelah kita mengetahui kekurangan dari Gereja Kristus Raja melalui domain tersebut, kami merekomendasikan dari APO 09, yaitu Gereja Kristus Raja dapat memperkirakan permintaan umat di masa depan dan mengkonfirmasi kapasitas layanan IT yang ada, sehingga dapat terus meningkatkan layanan menggunakan IT, sehingga dapat mempercepat informasi kepada umat. Kemudian dari APO 13 terdapat 4 rekomendasi, yaitu menyejajarkan ISMS, yaitu Information Security Management System, dengan pendekatan perusahaan secara keseluruhan untuk manajemen keamanan. Kemudian mendapatkan otorisasi manajemen untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah ISMS. Yang ketiga, menyiapkan dan memelihara penerapan yang menggambarkan ruang lingkup ISMS. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan pendekatan ISMS. Itu rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan kepada Gereja Kristus Raja yang telah didapat melalui audit sistem rekap hasil pemilihan Gereja Kristus Raja. Sekian dari presentasi video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.